Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, salat adalah tiang agama. Bagi mereka yang beriman, salat adalah hal yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit sekalipun. Rajin menjalankan salat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia. Namun hal tersebut tidak lantas menjamin seseorang menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa sajakah orang yang rajin salat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Dan seperti apa ciri-cirinya? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab atau diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan salatnya. Bila salatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana salatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan salat. Namun untuk mendapatkan ridha dan surganya, tidak hanya dengan rajin menjalankan salat. Hal itu hanya dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak sebatas sebagai rutinitas harian. Serta tetap dibarengi dengan menjaga akhlak serta hubungan sesama dengan manusia, agar tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, berikut ini adalah orang yang rajin salat, namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang lalai dalam salat. Pada hari kiamat nanti, ada banyak orang yang membawa salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mempersembahkan salatnya kepada Allah. Lalu salatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibantingkan ke wajah mereka. Allah tidak menerima salatnya, bahkan ada yang celaka dengan salatnya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang melalaikan salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman, banyak orang yang merasakan dirinya salat, padahal mereka sebenarnya tidak salat. Hadis riwayat Ahmad. Perintah salat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 43, sehingga kamu mengetahui akan apa yang kamu ucapkan. Oleh karena itu, dalam mengerjakan salat tidak boleh lalai. Yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apalagi jika kurang memperhatikan syarat, rukun dan ketentuan-ketentuan salat lainnya. Maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak orang yang salat, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, meskipun merasa dirinya salat, tapi hakikatnya tidak salat, dan ia tidak akan mendapatkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Salatnya pun tidak menambah dekat kepada Allah, tapi justru sebaliknya. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ali ibnu Ma'bad. Lalu yang kedua, orang yang suka menggunjing orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin.
dan merupakan kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Al-Quran Surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan salat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakar. Allah melarang kita membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari ketidaklebihbaikan orang, dan janganlah mengunjing satu sama lain." Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 12. Lalu yang ketiga, orang yang acuh pada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku hanya akan menerima salat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberikan makan pada orang-orang yang lapar, dan memberikan pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku, dan aku akan suruh malaikat menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan surga Firdaus." Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahawa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama kepada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka." Orang dermawan insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam salatnya. Ia akan memperoleh kenikmatan di dalam salatnya, karena dia dijaga oleh para malaikat, diberi cahaya dalam kegelapan, dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati sanubarinya. Lalu yang keempat, orang yang ria. Sebab pertama yang ternyata mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapatkan azab, bahkan menjadi penghuni neraka, adalah karena mereka ria. Hal tersebut terjadi apabila semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia itu bukan untuk mencari ridha Allah, melainkan dilakukan karena ingin ria atau pamer dan mengharap pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah, kecuali sedikit sekali." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 142. Oleh karena itu, sahabat beriman, sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan murni lillahi ta'ala.
hanya demi Allah, dan cukuplah kita berharap pada ridha dan balasannya atas apa yang telah kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seadil-adilnya pemberi balasan. Menjaga hati dan niat merupakan hal yang harus kita jaga dalam melakukan apapun, agar semua amalan tersebut tidak berujung sebagai cambuk bagi kita yang membuat kita menjadi ria kepada sesama. Kemudian yang kelima, orang yang suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin salat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka salat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalannya. Dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta. Karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang rajin salat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan ridha serta menetap dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.